Bantuan khilafah kepada Nusantara di abad ke-16 Masehi. Pada tahun 1914 Masehi, sebagai bentuk ajakan atas persatuan dan mobilisasi seluruh umat Islam untuk mendukung khilafah di Perang Dunia I, Utsmani pernah menerbitkan poster yang mengklaim Semenanjung Malaya, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Sulu Mindanao di Filipina sebagai bagian dari khilafah. Mengapa disebut sebagai klaim? Karena pada tahun tersebut, wilayah-wilayah Islam mengalami masa kolonialisme. Mereka tidak merdeka dan tentu saja juga tidak berada di bawah perlindungan Utsmaniyah. Wilayah-wilayah Nusantara yang diklaim tersebut secara normatif masuk daerah jajahan negara-negara Eropa, yaitu pemerintah kolonial Belanda, Inggris, Amerika Serikat yang saat itu berhasil menggantikan Spanyol untuk menjajah Filipina. Jadi, salahkah klaim Utsmani? Tunggu dulu, apa yang dilakukan khilafah saat itu ternyata memiliki landasan historis yang panjang. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kekuasaan-kekuasaan Eropa di Asia Tenggara adalah sebuah kekuasaan yang diambil dengan cara penjajahan. Padahal dulu, sebelum wilayah-wilayah di Nusantara masuk teritori penjajahan Belanda, mereka adalah wilayah yang merdeka, punya banyak sultan, dan bahkan sultan-sultan itu secara umum mengakui kepemimpinan khilafah Utsmaniyah. Kapan proposal baiat mereka diajukan kepada khilafah? Yaitu ketika amanah khilafah sudah beralih dari kepemimpinan Abbasiyah kepada Utsmaniyah. Walhasil, Turki menjadi pemegang pucuk kepemimpinan tertinggi di seluruh dunia Islam. Peralihan tersebut dilakukan pasca Utsmani berhasil menaklukkan Mesir dalam perang Marj Dabir di masa Sultan Salim I, cucu Sultan Muhammad Al-Fatih. Sebelumnya, khilafah dipegang oleh Abbasiyah yang pasca serangan Mongol didominasi kepemimpinan orang-orang Mamluk, sedangkan Utsmani waktu itu hanya sekedar kesultanan sebagaimana Sumatera Pasai dan Bengali. Peralihan kepemimpinan politik di Timur Tengah dan eksistensi kekuasaan Utsmani yang begitu besar yang muncul sebagai adidaya baru tentu juga disadari oleh sultan-sultan yang ada di Nusantara. Mereka pun mengajukan baiat kepada khilafah di masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Bahkan di Museum Topkapi masih tersimpan surat dari Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar, Sultan ketiga Kesultanan Aceh. Baiat ini juga menandakan bahwa penguasa Islam di Nusantara seperti Sultan di Aceh memahami bahwa mereka bukanlah pemilik kekuasaan tertinggi bagi umat Islam di seluruh dunia. Pengajuan baiat yang dilakukan oleh Sultan Aceh ternyata juga dilakukan oleh sultan-sultan yang ada di India dan sekitarnya, seperti Sultan Bahadur Shah di Gujarat, penguasa di Sri Lanka, Bengali, hingga Maladewa. Mereka bahkan mengajukan kepada Khalifah Sulaiman Al-Qanuni agar mereka dijadikan sebagai Sancak Bey, yaitu pemimpin administratif negara Utsmani yang setingkat dengan gubernur atau yang biasa disebut dengan wali. Sayangnya, ketika surat tersebut sampai di Turki, Sultan Sulaiman Al-Qanuni sudah wafat. Meski demikian, surat tersebut tetap dibaca oleh anaknya yang menjadi khalifah selanjutnya, yaitu Sultan Salim II yang begitu antusias menerima pernyataan dukungan dan baiat dari sultan-sultan di Asia Tenggara. Akhirnya, Sultan Salim II mengakui mereka sebagai gubernur atau wali khilafah dan wilayah mereka menjadi provinsi bawahan khilafah Utsmaniyah. Tak hanya di Aceh, jejak baiat yang sama juga diikuti oleh sultan lainnya di Nusantara, seperti Kesultanan Banten, Mataram, dan Ternate. Itu semua terjadi di abad ke-16 Masehi. Tak hanya mengakui mereka sebagai gubernur, Sultan Salim II juga mengirimkan bantuan militer ke Nusantara. Saat itu, legitimasi bahwa sultan tersebut mendapat bantuan dari Utsmani disimbolkan dengan meriam. Meriam tersebut banyak dibuat oleh ahli militer yang dikirim oleh Utsmani. Selain dalam bentuk meriam, kita juga menemukan jejak bantuan khilafah di kompleks makam Tengku di Bitai di Gampong Bitai, Aceh. Ada sekitar 20 makam yang diisi oleh para mujahid dan masyayikh yang berasal dari Palestina dan Turki, yang kesemuanya dikirim oleh otoritas khilafah Utsmani. Ketika Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar meminta bantuan militer untuk melawan Portugal, maka pihak Utsmani banyak mengirim ahli senjata mereka yang kemudian mengajarkan kepada para pengrajin Aceh untuk membuat meriam. Pada titik inilah terjadi transfer teknologi. Bahkan, meriam buatan Aceh kemudian diekspor ke wilayah lain, misalnya ke Kesultanan Banten, Kesultanan Demak, Maluku, hingga Sulawesi. Di negeri Aceh telah ditemukan tembaga, maka Sinan Pasha, yaitu utusan Khalifah Utsmani, memerintahkan agar tembaga itu dicor untuk dibuat meriam dan senapan yang banyak. Mereka memahat di atas meriam itu tahun pengecoran, nama pengecornya, dan nama tuan kita almarhum Sultan Salim Khan beserta nama sang penguasa Aceh. Sinan Pasha juga memerintahkan penduduk Aceh agar mempelajari cara mengecor tembaga dari mereka, maka rakyat Aceh belajar dari mereka dan membuat banyak sekali meriam. Pernyataan utusan Sultan Aceh kepada Gubernur Utsmani di Jeddah tahun 1849.
Meriam Utsmani yang dipersembahkan kepada Kesultanan Aceh sekarang berada di Museum Bronbeek di Belanda. Tatkala Aceh kalah dari Belanda, mereka merampas meriam tersebut. Setelahnya, di meriam yang pada awalnya masih terdapat nama Khalifah Utsmani sebagai tanda bantuan khilafah, besar kemungkinan ditimpa dan diganti dengan nama Raja Willem III. Penindihan nama tersebut adalah simbol bahwa Belanda berhasil menaklukkan kesultanan terkuat di Asia Tenggara, yaitu Aceh. Lantas, bagaimana bantuan Utsmani setelah abad ke-16 Masehi dan konfrontasinya dengan penjajah Belanda? Nantikan episode berikutnya.